Berikutnya Pak Helmi Faisal Zaini, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu Ketua, pimpinan, anggota Komisi 1, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Kepala BSSN, dan segenap jajaran. Saya ingin baca hadis yang diminta oleh Pak Bupati kita, Pak Mukhlis. Ya, idza wusidal amru ila ghairi alhi faqtadir sa'ah. Jadi kalau sesuatu itu diserahkan pada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Nah, kita semua sedih hari ini membaca bahwa pusat data nasional kita ini dihack, bahkan diancam untuk minta tebusan. Padahal kita semua sudah punya apa yang disebut sebagai pakem kita, bahwa negara tidak boleh kalah oleh ancaman-ancaman apapun. Terlebih di Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 itu telah memandatkan otoritas sepenuhnya kepada Kominfo, ya, untuk mengelola pusat data nasional ini agar aman, agar terjaga. Nah, maka saya kira ini bukan soal minta maaf. Minta maaf itu mungkin masalah etis, ya. Tetapi ini ada pelanggaran dari konstitusi yang sudah kita sahkan, ya. Nah, maka tentu saja masyarakat dan kita semua ini menimbulkan apa yang disebut sebagai distrust. Ini karena Pak Jenderal tadi harus bahasa Inggris, saya juga bahasa Inggris juga ini, ya, menimbulkan ketidakpercayaan. Why? Kita semua sudah menyampaikan, dan tentu saja dari 282 kementerian lembaga, ya, yang sudah terkoneksi di pusat data nasional ini, berharap data ini bisa terjaga dengan aman. Tadi Kepala BSSN sebetulnya sudah mengindikasikan, ya, bahwa ransomware itu akan melakukan hack dan seterusnya. Nah, apakah tidak ada, ya, standar operasional prosedur, ya, dari Kominfo dan BSSN, ya, terhadap mungkin melakukan simulasi, kira-kira kalau kita ini dihack, kehilangan data, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kembali ke manual, ataukah seluruh stakeholder yang ada ini betul-betul mereka menghidupkan kembali, ya, backup data yang seharusnya sejak awal itu sudah menjadi SOP. Ya, ketika mereka akan menginput data di PDN, sebelumnya mereka juga harus melakukan backup data terlebih dahulu, menjaga kekhawatiran seperti apa yang hari ini terjadi. Ya. Jadi ini bukan soal negara lain kena, kita juga kena, ini bukan soal itu, ya. Tapi soal bagaimana kita ini betul-betul mendapat amanah dari rakyat, dari masyarakat, untuk bisa menjaga keamanan data nasional kita. Maka saya berharap tentunya melalui forum ini, dan saya kira seluruh masyarakat di luar, ya, ini juga berharap Komisi 1 melakukan pengawasan, penguatan, sekaligus tentunya mendampingi pemerintah, ya, untuk bersama-sama kita mempertahankan sekaligus menguatkan proteksi data nasional kita. Demikian, dan saya ingin penjelasan dari Pak Menteri dan juga Kepala BSSN, apakah betul-betul yakin memang tidak ada kebocoran data yang kita lihat pada hari ini, ataukah sudah terjadi kebocoran data? Ya, nah, ini ingin penjelasan dari seluruh pihak yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi Faisal Zaini. Berikutnya yang terhormat Bapak Anton Suroto yang hari ini dari atas sampai bawah pakai warna putih. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan langsung ke Kominfo. Fenomena penyerangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara 2, Surabaya banyak lebih membahas terhadap bagaimana mekanisme pengamanan informasi di PDNS yang menyebabkan data-data negara dapat bocor atau disalahgunakan. Namun apabila standar tata kelola teknologi pada operasional dan pemindahan Pusat Data Nasional Sementara dan Pusat Data Nasional diterapkan dengan baik, dan apalagi pada proses perencanaan hingga operasional menggunakan mekanisme pengamanan seperti firewall, enkripsi, hashing, intervention preventive system, dan antivirus yang terpercaya dan termutakhir, maka fenomena kebocoran data-data negara tersebut seharusnya dapat dihindari.
bahkan terdeteksi lebih awal. Pertanyaannya, dalam tahap migrasi data-data K-L-D di PDNS, dapat terlihat minimnya aspek perencanaan dan pemilihan baik secara fisik maupun virtualisasi. Tadi Pak Kantab sudah katakan, apakah sudah melibatkan organisasi independen yang terdiri dari atas keahlian-keahlian yang dapat menunjang keberhasilan PDN. Yang terakhir, pada saat pelelangan jasa konsultasi Project Management Office atau PMB tahun 2021, penyelenggara pusat data nasional terdapat beberapa kali seleksi gagal, bahkan sampai lebih dari 3 kali, sehingga pengadaan dibatalkan pada akhir Desember 2022, padahal pemenangnya sudah ada. Hal ini terkesan proses pengadaan pusat data nasional yang dilakukan oleh Kominfo terdapat beberapa kejanggalan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal PMO tersebut penting sebagai pengawasan terhadap pembangunan PDN. Parahnya lagi, mengapa tidak ada organisasi keahlian atau Project Management Unit sebagai pelaksana tata kelola operasional dan pemilihan terhadap PDNS yang sudah berjalan? Padahal PMO ini juga penting sebagai monitoring. Demikian, terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Pimpinan. Tambahan ya? Singkat ya Pak ya, karena tadi belum mendaftar. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 1 yang saya hormati. Singkat saja, sebenarnya pemerintah ini dan khususnya Kominfo dan Kepala BSN ini harus berbangga dengan kejadian begini. Kenapa? Karena masyarakat kita hanya bisa pasrah Pak. Kalau ada data-data yang bocorin pasrah. Tidak bisa mengadu kemana, ya. Penyelesaiannya tidak pernah secara cepat. Nah, sekarang yang dibutuhkan selama masyarakat dengan kejadian apa yang diutarakan oleh teman-teman dari Komisi 1 ya. Sekarang sekiranya dari semua apa yang sudah dilakukan ini, sekiranya kapan ya pusat data nasional ini akan bisa pulih? Itu yang ditunggu sekarang oleh masyarakat ini. Ya, jadi secepat mungkin nih Bapak harus bisa bergerak sehingga pusat data nasional bisa pulih. Kalau hanya kita bicara komunikasi tapi tidak ada penyelesaian yang cepat, masyarakat hanya bisa pasrah, hanya bisa ngedumel. Ya, itu saja yang bisa. Terima kasih pimpinan. Terima kasih yang terhormat Bapak Ali Imron. Jadi kita tadi saya tanyakan secara informal di grup Bapak Ibu Komisi 1 dan disuarakan untuk lanjut. Jadi kita tidak break. Kita berharap sebelum waktu Isya kita sudah bisa selesai. Caranya bagaimana? Bapak-bapak tolong fokus. Kita juga Bapak Ibu anggota. Mungkin yang kita rapat ini akan fokus kepada penyelesaian depan mata. Pak ya, jadi pemulihan dan juga tadi tentang kebocoran data yang harus dijawab. Kemudian nanti untuk konsep berikutnya terkait pengamanan data, kita akan agendakan rapat lagi kalau yang ini sudah pulih. Misalnya penambahan pusat data nasional. Untuk diketahui bahwa kita berencana memiliki 4 pusat data nasional. Jika dibandingkan dengan Vietnam, Vietnam memiliki 28 pusat dengan 44 pelayanan penyedia layanan. Malaysia punya 49 pusat dan dioperasikan oleh 23 penyedia layanan. Ini juga pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Anton bahwa tidak boleh dimonopoli ataupun hanya beberapa pelaksana atau perusahaan pelaksana saja. Singapura bahkan untuk 87 pusat data dioperasikan juga oleh puluhan, 40-an penyedia. Jadi itu pesannya untuk saat ini mungkin yang fokus dalam waktu dekat dilakukan oleh pemerintah apa? Silakan Kepala BSSN. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Komentar tertutup juga nggak apa-apa kalau untuk jawab, karena banyak hal yang Karena ada pertanyaan yang sama, mungkin nanti tidak satu persatu, tapi kami coba menjawab pertama tadi masalah forensik. Forensik digital yang dilaksanakan oleh BSSN sebenarnya saat ini sedang berlangsung, tapi
ini agak susah kita untuk membuka ini di sini karena masih berproses. Nanti mungkin akan kita laporkan terutama ke beliau tadi, ke Pak Hasanuddin, karena masih dalam proses. Kemudian strategi yang terkait lagi dengan pertanyaan terhadap BSSN adalah masalah sumber daya manusia tadi yang disampaikan. Jadi secara umum kami laporkan, dulu memang ada Sekolah Tinggi Sandi Negara yang sekarang menjadi Politeknik Siber. Kami masuk ke sana dulu tahun 2019 itu, dia memang masa transisi seperti yang disampaikan tadi. Apa sih itu BSSN itu adalah gabungan dari Lemsanek ditambah dengan Direktorat Keamanan Informasi. Itu. Jadi artinya dulu itu memang mereka lebih pada kripto saja. Kripto dalam arti offline. Artinya ya enkripsi, dekripsi, selesai. Ternyata setelah di era digital atau di era siber ini sudah berkembang. Maka memang yang kami lakukan adalah pertama, karena juga saya katakan tadi kita memang prioritaskan sumber daya manusia, kita benahi Politeknik. Politeknik ini kita benahi, kita koordinasi dengan minta masukan dari para ahli untuk memperbaiki kurikulumnya supaya sesuai dengan tusinya BSSN di bidang siber. Ini kita lakukan, dan sampai saat ini sejak kurikulum yang baru ini, kurikulumnya siber itu tahun keempat sekarang, angkatan tahun keempat, berarti sudah mohon izin Jenderal, kami menjawab tadi pertanyaan Jenderal masalah sumber daya manusia Politeknik Siber. Jadi sudah tahun ini mungkin tahun kedua akan ada lulusan yang dari kurikulum yang baru. Jadi tidak menggunakan kurikulum lama yang hanya kripto. Jadi ini sudah kurikulumnya kurikulum siber, dan tentunya jumlahnya, karena ini hanya sekolah kedinasan, kita hanya bisa mencetak sekitar 100 orang per tahun. Kita melihat kebutuhan sebenarnya dari sisi sumber daya manusia untuk tahun ini, untuk saat ini Indonesia itu butuh 8.000 yang berkualifikasi siber. Artinya ini kita hitung dari kebutuhan masing-masing kementerian lembaga sampai dengan pemerintah daerah. Jadi memang ini kita lakukan upaya-upaya, antara lain adalah dengan membenahi pusat pengembangan sumber daya manusia di BSSN, itu juga kurikulumnya kita perbaiki, dan tetap kita koordinasi dengan terutama dengan instansi terkait untuk bisa menambah dan membuat kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Kita dorong mereka, tolonglah supaya kalau perlu di masing-masing perguruan tinggi itu jangan hanya ilmu komputernya, tapi security-nya, atau saya boleh analogkan itu kita butuh tentaranya. Tentu untuk mendidik tentara atau polisi ini kan secara khusus. Itu salah satu upaya kita, dan khusus untuk masalah kasus ini sebenarnya dari sisi forensik kita sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme bagaimana suatu forensik dilakukan, tapi memang awalnya kesulitan juga karena semua data itu terenkripsi. Ya, jadi ada kesulitan di forensik ini, tapi kemarin syukur masih ada data yang bisa kita analisis, dan sekarang masih berproses. Nanti hasilnya pasti akan kita sampaikan. Sejauh mana sudah terdeteksi tidak, Pak? Ya Pak. Pelakunya kira-kira sudah terdeteksi tidak? Tentunya untuk pelaku ini belum bisa Pak. Kita baru menemukan indikasi-indikasi yang nanti dari indikasi ini akan kita olah untuk menemukan
Kalau ada orang yang bersedia mengejar dan menemukan, kira-kira Bapak mau nggak memprotek yang bersangkutan? mau Pak? Oke, nanti kita bicara empat Siap. mata. Siap. Karena kita sebenarnya saat ini pun banyak permintaan dari kita sudah melakukan kerjasama dengan 10 negara MOU kaitannya dengan keamanan siber. Mereka menawarkan dan tentunya karena ini masih dalam proses forensik ini, kita tunggu dulu yang hasil dari tim kita ini, baru nanti bisa kita koordinasikan bagaimana bentuk kerjasama. Sudah ada beberapa negara yang mau untuk membantu. Ini Saya kira ini nanti memperkuat tim Bapak saja. Siap. Dan kita buktikan apakah anak ini mampu atau tidak. Siap. Ya, untuk negara Siap Pak. Terima kita. kasih. Ya, karena begini Pak, dengan segala hormat, ya pelaku ini kan hanya satu orang dan mungkin satu kelompok kecil saja. Sementara kita ini berjejer, ya, para jenderal, deputi, menteri, wakil menteri, ya, berjejer, kalah kita. Negara kalah hanya oleh pelaku ransom itu, ya, dan kita harus melawan, jangan menyerah. Saya kira bisa kita, ya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak TBH.